Jadi gini, ini orang kalau udah mati, nih aku mati, terus maka seluruh hartaku tuh sudah terbagi. Oke. Keplot-plot sendiri Sudah ya? keplot sendiri. Allah tuh sudah bagi untuk Ahli waris. ahli warisku. Nah, tugasnya Ustadz, tugasnya seseorang di dalam keluargaku tuh mengumumkan. Allah membagi untuk istri 1/8. Tugasnya kita tuh mengumumkan pembagiannya Allah. Bukan kita yang bagi. Kita tuh mengumumkan pembagiannya Allah untuk ahli warisnya. Wow. Gurih sekali. Jadi manfaatnya insya Allah buat yang muda, buat yang bapak-bapak muda, ataupun yang orang tua. Manfaat semua. Masya Allah, Ustadz. Nah, ilmu ini perumusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber-sumber atau hal-hal prinsipnya itu Allah sendiri yang letakkan. قد أفلح المؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Di era kenalkan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita berdua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Ya, Ustaz? Iya. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, dikira sama temen-temen nih host baru kan. Ini bintang tamu kita hari ini, pemateri kita hari ini tentang masalah yang rame sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Ustaz. Kenapa kita panggil Ustadz ke sini? Karena rekomendasi dari teman-teman kan. Wah, kalau mau bahas masalah duit. Duit orang tua tapi ya. Yoi, kita mau bahas ilmu faraid. Pertama kali yang ada di pikiran gue ketika dibahas sama siapa kemarin yang nulis materi sih? Bang Dan. Bang Dan bilang sama Adam, kita akan konten bahas masalah faraid gitu, Ustaz. Otakannya langsung traveling, wah ini duit nih, hitungan ini enak nih. Kalau ada duitnya, bener nggak? Kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya? Rumahnya berarti. Atau surat tanahnya. Masya Allah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Berapa lama kita nggak jumpa, Ustaz? Lama bang. Situ sehat. Alhamdulillah. Tapi postingan terakhirnya bagus tau di IG. Tentang itu, gara-gara yang bininya ditolol-tololin orang lakinya diem aja, malah ngasih maaf. Sebenarnya saat kalau teman-teman yang lain kan nih nanya mungkin ya, kalau saya makan udah tahu, saya udah paham. Iya. Teman-teman ngejam dalam imajinasi tapi nggak pernah beneran. Sebenarnya ilmu faraid ini apa sih, atau ilmu waris itu apa sih gitu? Ya, ilmu itu kan pengetahuan. Ya, pengetahuan yang sistematis untuk menyampaikan harta waris itu kepada ahli waris yang berhak. Oke. Ya udah gitu. Ya begitu berarti kita tutup nih closing statement. Jadi, ya pokoknya ini ilmu dipelajarin supaya kalau kita tahu ilmu itu nanti ada permasalahan waris dimanapun, di keluarga sendiri atau keluarga orang lain gitu, kita bisa jadi solusi buat menengahi. tapi kan nggak sesederhana itu, Ustaz, pasti dong. Nah, biasanya kalau di dalam ilmu fikih itu ada istilah namanya mabadi asroh, 10 hal tentang sebuah ilmu. Oke. Kayak misalnya namanya, peletak dasar ilmu itu siapa, dan seterusnya. Nah, kalau diringkas dari 10 hal tersebut, ilmu faraid itu adalah, atau ilmu waris Islam, itu ilmu untuk mengetahui cara menyampaikan warisan kepada yang berhak. Oke. Nah, ilmu ini perumusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber-sumber atau hal-hal prinsipnya itu Allah sendiri yang letakkan. Beda sama ilmu lain, misalnya ilmu nahwu, itu ada ulamanya yang meletakkan dasar ilmu nahwu, atau ilmu tajwid ada juga, atau misalnya ilmu ushul fikih ada imamnya sendiri. Tapi kalau faraid itu rumusnya Allah sendiri yang taruh. Wah, seru nih. Berarti memang Allah yang ngerumusin itu semua, Ustaz. Langsung. Pembagian dari harta ini gitu. Langsung dari Allah semua. Dan itu rinciannya ada di Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11, 12, sama 176, 3 ayat. 3 ayat itu? 3 ayat. Sebelah kanan bawah apa sebelah mana itu? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Sama kanan sebelah atas. Nah, itu yang bikin beda sama ilmu fikih lain. Kayak misalnya sholat. Sholat itu kan perintahnya umum, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Tapi rinciannya itu di hadis. Iya, betul. Tapi kalau faraid udah rinci di ayat Al-Quran. Jadi lebih spesifik ya permasalahan ahli waris ini, pembagian ini di dalam Quran ketimbang yang lain gitu, kayak tadi masalah sholat.
Kan kalau sholat di situ kan nggak ada ya, kita disuruh ruku, disuruh sujud gitu ya? Ya ada, Cuma- disuruh ruku sujudnya ada ayat khusus, tapi kayak misalnya bacaan apa jumlah rakaatnya atau bacaan pas tahiyat apa itu kan di hadis. Kan iya di hadis. Tapi kalau faraid ya sudah, ini segini gitu di Al-Qur'an. Jadi peletak apa ilmu itu Allah langsung yang berikan. Terus sumber-sumbernya sudah ada di Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad yang nanti nggak ada kalau misalnya nggak ada solusi yang terdapat dari Al-Qur'an atau hadis, biasanya ada ijtihad sahabat. Udah sampai situ. Oke, terakhir di ijtihad sahabat. Tapi ada nggak sih ilmu yang biar kita gampang nerimanya gitu, Tat? Apalagi yang kayak saya nih kan agak lama tuh, agak loading kalau nerima gitu. Nah, biasanya anggapan orang tuh ilmu waris susah. Betul, memang itu. Apa itu cuma stigma? Asik. Ya, susah sih. Susahnya itu bukan susah menghitungnya, bukan susah merumuskannya, bikin hitungannya. Yang susah itu deliver. Jadi gimana supaya orang itu mau nerima hasil akhirnya. Iya. Nah, misalnya ini ada keluarga, bapaknya wafat, terus dia ninggalin banda nih banyak, ini itu, duit macem-macem. Nah, kalau kita cuma suruh ngitung gampang, oh istrinya dapat segini, anaknya dapat segini, bapak ibunya dapat segini. Yang susah itu ngumumin ke mereka, lu segini. Iya, kadang kan orang yang namanya pembagian pengennya kan gede saat. Ya. Iya ya, ya kan ya. Jadi sebetulnya mempelajari ilmunya mudah banget. Nah, ada banyak lembaga itu yang bikin seminar atau daurah tentang faraid. Sampai rapi itu kurikulumnya. Dan biasanya, kalau aku pernah ikut salah satu seminar itu dibagi sampai 13 materi. 13 materi. 8 basic, 5 advance. Oke. Asik banget ya. Asik Jadi ada banget. basicnya, ada advance. Kalau udah basic, menguasai basic cukup. Yang advance, nggak masalah. Berarti yang 8 ini yang inti ya? Core-nya ini dia nih? Ya, yang 8 ini. 8 itu apa aja? Satu, kenalan sama ilmu faraid. Nanti ada keutamaannya apa? Misalnya keutamaannya ya dia separuh ilmu. Rasulullah tuh bilang, fa'inahu nisful ilm, separuh ilmu. Kenapa separuh? Karena ngurus orang yang udah mati. Oke. Kalau fikih yang lain itu ngurus orang yang hidup. masih hidup. Iya, benar. Kayak toharo, sholat, zakat, puasa, nikah, jihad misalnya, sampai jinayat, terus jual beli. Itu kan orang hidup semua. Iya, betul. Tapi kalau faraid itu ngurusi orang yang udah mati. Hartanya orang yang bandanya nih mau kita urusin nih. Gitu. Terus ya itu keutamaannya. Pertemuan pertama itu. Terus sesi kedua itu biasanya bahas tentang ini perpindahan harta. Jadi dalam agama kita, dalam Islam itu nggak boleh harta itu nggak punya tuan. Berarti harta itu harus bertuan? Harus punya pemilik. Aduh. Meskipun semua yang ada di langit bumi punya Allah. Betul. Nah, cuman kayak misalnya motormu bang, itu ada STNK-nya nggak? Ada. Nah, ya kayak gitu. Rumah ada suratnya. Nah, harta itu harus punya pemilik. Dalam Islam itu ada tata cara perpindahan harta. Misalnya, kamu kerja, dapat duit, kasih ke istri, itu namanya apa? Hadiah apa nafkah? Nafkah. Kan nggak bisa dibilang ini hadiah buat lu, kan nggak mungkin kan? Beda nih. Beda. Kita kasih nafkah dulu, baru besok kasih hadiah. Biar senang ya kan? Hadiah kan bikin senang. Tapi kalau nafkah tuh wajib. Nanti ada perbedaan secara mendasar tuh antara sedekah, zakat, wakaf, hibah, wasiat, kemudian nafkah tadi itu sendiri. Terus ada namanya waris. Itu beda semua. Itu dipelajari. Nah, setelah itu baru masuk ke bagi duitnya. Nah, kan basic 8 tadi. Perkenalan, terus perpindahan harta tuh gimana. Yang ketiga tuh baru bahas jatah warisan. Yang ketiga? Baru. Siapa aja yang dapat? Bapak, ibu, istri, atau suami, dan anak. Maaf, suami, istri, dan anak. Cuman suami, istri, dan anak. Bapak, ibu ya nggak sih? Oh enggak, Bapak, ibu di pertemuan keempatnya. Dan seterusnya, 5, 6, 7, 8 tuh saudara. Jadi saudara terakhir. Berarti dari tadi Ustadz bilang kan, Antum bilang, itu gampang sih sebenarnya dipelajarin. Pelajarinya gampang. 8 pertemuan tadi yang dibahas dari 1, 2, 3 udah panjang banget. Gampang tapi. Asli gampang. Gampang pusing tapi. Nah, itu dia. Lebih gampang lagi kalau nggak ada duitnya buat ngitungnya ya. Nah, pakai aplikasi. Ada aplikasi? Aplikasi banyak. Kalau aplikasi di Play Store atau App Store, itu banyak yang tentang faraid. Tapi kalau yang bahasa Indonesia, biasanya pakai iklan. Ada iklan-iklannya. Lah, pakai bahasa Arab lah.
Ada yang pakai bahasa Arab? Cak? Ada? Nggak ada iklannya? Nggak ada. Tentu saya download yang ke bahasa Arab, nggak ada iklannya. Lah. Namanya Al-Mawaris. Tuh. Cari aja Al-Mawaris, dia temanya warnanya coklat gitu. Al-Mawaris dia komplit. Jadi ada maktabahnya, ada kalkulatornya, terus ada dalilnya. Jadi setiap keputusan dari kalkulator itu ada dalilnya. Tapi kan perlu didampingin saat yang kayak gitu saat. Nah, iya. Kan nggak bisa begitu tiba-tiba dia, wah besok, bukan besok misalnya, engkong gua udah mati nih. Pak, bapaknya disuruh pakai aplikasi nih, hitung nih Pak. Yang ada ribut tuh saat. Kayak ribut, betul. Jadi itu caranya gimana ya? Dulu saya pernah nemenin Ustadz. Jadi aku punya Ustadz, dia diminta tolong buat nangani masalah waris. Nah, jadi kita ambil satu dulu nih dari satu keluarga itu yang dekat sama agama. Oke. Karena yang bisa meraktekin pembagian waris secara Islami itu orang beriman. Iya betul. Kalau dia kagak pernah sholat, Ramadan bolong-bolong gitu, agak susah nih dia nerima hukum waris. Agak susah. Kalau perempuan, tapi kalau laki-laki karena dia diuntungin, kadang kita pakai hukum Islam aja buat pembagian. Oh gitu. Lah saya punya kejadian itu Ustaz. Ya, Ada beberapa orang begitu kan, mau nyebut saudara nggak enak gitu. Banyak sih. Nah biasanya kayak gitu pendampingannya nggak langsung. Jadi sebelum kumpul keluarga, satu orang ini kita diskusi dulu. Keluargamu siapa aja? Misalnya dia cerita, bapakku meninggal nih, hartanya banyak Ustaz gitu. Oh ya sudah, siapa aja? Kita bikin ininya dulu, PowerPoint-nya dulu rapi. Oke. Nah habis itu dia bikin pengumuman ke keluarganya. Kumpul tanggal segini, tanggal segini. Udah, tapi kita pesan siapin proyektor. Gitu. Jadi pas kita datang, langsung display dulu, jelasin. Tapi nggak lama-lama. Jadi presentasi pertama buat nabrak, buat apa? Edukasi mereka. Nah, itu nggak yang detail. Oke. Lebih kepada ini perintah Allah, begini. Keadilan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Prolog lah. Iya, iya. Nanti kalau mereka, oke, nggak apa-apa kita pakai waris Islam. Baru kita detailkan tadi. Oh, tapi memang ada yang nggak mau pakai waris Islam? Banyak. Hah? Banyak lah. Pernah datang Ustadz ke satu tempat yang mereka mau di Islah gitu? Kalau itu belum. Tapi belum. prakteknya kan yang tertarik. Jadi sebetulnya pembagian waris itu kalau di negara, itu ditangani sama KUA. Kalau di negara? KUA. Jadi kalau misalnya keluarga ada masalah waris, itu datang aja ke KUA. Ntar dibantu sama petugas KUA. Jadi KUA cuman bukan ngurusin nikah doang. Beneran itu tapi? Iya. Hitungannya bener? Bener. Nggak disusup-susupin? Misalnya sama feminis gitu masuk nggak ya? Nggak tahu deh. Tapi ada salah satu channel YouTube petugas KUA, aku lupa namanya. Itu dia rutin bikin apa Q&A tentang waris. Gitu, rapih, bagus kok. Bagus ya Ustadz? Jadi dia syuting sama dia di mana aja. Oh iya bener. Pertanyaan langsung dia jawab pakai video terus diupload gitu. Bagus. Cakep. Tapi kan umumnya ini kan yang tadi kita bahas, kita ngebahas orang ahli waris ini atau ngebahas ilmu faraid ini tentang warisan, otomatis buat orang yang kaya kan, yang punya banda. Terus kalau yang hitungan-hitungan orang yang mepet gini nih, bandanya kayak kita ini kan, bandanya sedikit tapi harus ada hitungan juga nggak sih sebenarnya? Kalau ternyata itu banda orang tua gitu? Jadi perintahnya itu, kalau Rasulullah bilang, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah itu, ta'allamul faraidah. Belajarlah ilmu faraid. Wa'alimun nas. Dan ajarkanlah kepada manusia. Fa'innahu nisful ilm, karena dia separuh ilmu. Wa huwa yunsa. Dan ilmu ini akan dilupakan. Dan ilmu ini akan dilupakan? Awalu syai'in yunza'u min ummati. Ilmu yang akan pertama kali diangkat dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi perintah ini umum. Jadi nggak cuma untuk yang kaya doang. Oke. Gitu. Nggak untuk yang kaya doang, tapi yang OTW kaya gitu juga harus belajar waris. Atau OTW miskin juga sama. OTW miskin ada nggak sih? OTW kaya banyak yang ngakunya ya. Kalau yang pengen OTW miskin dulu sahabat ada ya. Abdurrahman bin Auf pengen miskin ya? Nggak tahu kalau itu. Nanti kita tanya ustadz lain yang ngerti sirah. Jadi, terus sebenarnya faedahnya banyak banget. Belajar ilmu faraid itu kalau misalnya yang belajar ini dia bukan orang kaya. Misalnya dia bukan orang kaya. Misalnya dia masih muda nih, anak muda. Mungkin usianya 18, saya ada gitu, 19. Saya ada 21 kan saya ini. 10 tahun lalu ya. Nah, tepat tebakannya. Nah, jadi dia jadi ngerti apa ngurus keluarga tuh gimana sih? Oke. Gitu. Karena Rasulullah tuh pernah bilang khairukum
khairukum li ahlikum gitu. Yang sebaik-baik kalian tuh yang paling baik sama keluarganya. Wabil khusus kepada zaujah ya, kepada istri. Nah, bagaimana bisa orang itu bisa baik sama keluarga kalau dia nggak ngerti urusan keluarga. Nah, dalam ilmu faraid itu kan dibahas, kamu tuh berasal dari pokok itu bapak ibu. Kamu itu hasilnya. Kemudian kamu nanti menghasilkan cabang anak-anak gitu. Nanti ada saudara dan seterusnya. Jadi kalau untuk anak muda dia jadi lebih ngerti keluarga. Biasanya kalau aku ngajar santri gitu atau ngajar anak SMA, habis ngajar faraid gitu, tak kasih tugas. Misalnya ntar dia lebaran, kan pulang tuh, ada acara keluarga halal bihalal. Tak kasih tugas buat nanya nasabnya. Nasab dia? Iya, karena kita tuh cuma ingat nasab sampai 3 paling. Ke atas tuh paling cuma 3. 3 iya, sampai nenek kakek dong ya? Biasanya cuma namaku, bapakku, kakekku. Ini atasnya lagi udah nggak tahu. Kadang-kadang ada yang tahu, ada yang nggak nih. Kebanyakan nggak? Kebanyakan nggak. Ke atasnya apa lagi? Oh iya, betul. Nah, itu. Cari tahu itu. Kemudian suruh nyari tahu saudara bapaknya siapa aja. Baik laki-laki mau perempuan, catat semua. Nanti yang saudara ibunya siapa, catat semua anak-anaknya. Nah, nanti pas datang ke pesantren habis liburan, habis lebaran, kita bikin family tree-nya itu. Itu buat apa saat begitu? Ya biar dia ngerti keluarga. Biar dia ngerti keluarga. Mungkin masih ada pembahasan tentang harta gono gininya nggak di situ? Itu ada juga. Kalau itu nanti pembahasannya jika seseorang mati, gimana ngurus hartanya. Gimana ngurus hartanya itu diantaranya dimurnikan. Dimurnikan itu dipisah antara harta suami dan harta istri. Dipisah. Oh gitu? Iya, jadi ini nikah nih, suami istri nikah. Masing-masing punya harta. HP-nya istri dong. Iya, HP suami dan nggak boleh dipinjam ya? Ya itu atur-atur lah. Atur-atur lah. Tapi kayak apa? Kalau orang Cina, bahkan orang Cina itu harta itu sudah jelas kepemilikannya. Ini punya suami, ini punya istri. Tuh, berarti secara nggak langsung dia mengamalkan. Secara tidak langsung. Iya. Jadi aku pernah punya kenalan, dia itu kerja di perusahaan jual beli mobil. Nah, dia bosnya itu Chinese gitu. Dan di dalam sistem keluarga Chinese, harta waris itu untuk cucu dalam. Untuk cucu dalam? Cucu dalam. Jadi mereka punya istilah cucu dalam. Cucu dalam tuh gini, aku punya anak laki-laki, anak laki-laki punya anak laki-laki juga? Nah, itu cucu dalam. Cucu dalam. Kalau perempuan, cucu luar? Kalau cucu dari anak perempuan itu cucu luar, nggak dapat warisan. Oh, berarti turunannya dari laki ya? Iya, kan nasab dari laki. Iya. Gitu. Nah, di ilmu waris itu kita juga belajar nasab. Sehingga nanti kalau buat anak-anak muda itu penting banget belajar ilmu waris supaya dia hati-hati dari zina. Iya benar. Wah, ini cocok nih, cakep ini. Soalnya gimana? Misalnya cowok-cewek demen nih. Terus misalnya nauzubillah min dzalik jatuh dalam perzinahan. Campur. Iya, ada hasilnya gitu. Hamil, lahir laki misalnya atau lahir perempuan sama aja. Nasabnya kan bukan ke bapaknya, bukan ke ibu ya? Ke ibu ya? Ibunya. Karena keputus ya? Mungkin secara biologis itu anak bapaknya. Tuh. Secara biologis ya? Secara biologis. Tapi secara syariat? Enggak. Nah, ini yang penting ditegesin ini. Dulu aku punya temen nanya kayak gitu. Ini anak pertamaku dapat warisan dari aku enggak? Lah anakmu bukan gitu. Ya anakku, cuman DP. Oh iya benar, test drive dulu dia. Kira-kira oli mesinnya bagus ya nih, ya kan? Kalau oli mesinnya kira-kira kurang ngegigit, nggak jadi nih. Aku shock itu. DP dulu. Tapi dia nanya gitu loh. Oh sorry nggak dapet, maaf gitu. Tapi kamu tetap boleh nafkahi. Tetap boleh nafkahi. Tapi aku sedih, Kenapa sedih? Kan aku nggak bisa dapat pahala anak soleh yang mendoakan. Nah, gara-gara nasabnya keputus. Iya, nasabnya ke istrinya. Itu benar itu. Dinikahin. Terus waktu itu saya bilang, tapi kamu masih bisa sedekah jariyah. Maksudnya menafkahi dia. Nafkahi si anak tadi. Tetap. Karena ibunya dinikahin. Dan dia nasab beruntung laki nih. Alhamdulillah nasibnya laki. Jadi kalau dia nikah kan nggak perlu wali dia, benar. Gitu. Nah, waduh. Masalahnya kalau anak hasil zina itu cewek. Repot tuh. Nah, sering banget di masyarakat itu anak hasil zina, misalnya cewek, kan nasabnya ke ibunya aslinya. Misalnya Kumbang zina sama Mawar, punya anak Melati. Melati binti Kumbang. Padahal harusnya Melati binti maknya. Mawar. Nah, pas nikah, itu si Kumbang duduk salaman sama si pengantin laki. Aku nikahkan kau dengan anakku. Padahal nikahnya nggak sah itu. Lah kan bukan walinya.
Iya, berarti mungkin mereka mensiasati di balik panggung saat sebelumnya lewat wali hakim atau lewat saudaranya. Ini solusi juga nih. Nanti ke depan ketika dia di hadapan orang tamu itu akhirnya bapaknya untuk menghindari fitnah anaknya nggak bertanya-tanya saat di situ atau malu gitu. Kok bapaknya ada nggak diwaliin kan gitu bisa juga. Iya juga. Iya, azan dulu ya. Break dulu bentar ya. Oke teman-teman kita lanjut. Tadi sampai di masalah nasab ya. Nasab. Nah ini penting nih buat anak muda nih. Jadi nggak main DP dulu saat gitu saat ya. Ya. Ketika dia tahu ilmu faraid, dia nggak main DP dulu nih sama pacarnya nih, begitu ya, kurang lebih tadi. Berarti sebenarnya bermanfaat gitu. Ya kan kalau di Fahrosat, kita nyebutnya Fahrosat ya, daftar isi kitab-kitab fikih itu setelah rukun Islam itu ada kitab jual beli. Kitab jual beli. Jadi setelah toharoh, sholat, zakat, puasa, haji itu kitab jual beli. Kitab jual beli. Fikih jual beli. Habis itu fikih faraid dan wasiat, baru fikih nikah. Fikih faraid dan wasiat, baru fikih nikah. Kenapa fikih nikah setelah fikih faraid? Nah, kalau kata ada salah satu ustadz gitu jelasin waktu kita seminar faraid itu lebih mudah difahami oleh orang yang sudah menikah. Beliau bilang gitu. Oke. Nah, jadi kayak karena mengenal harta, mengenal nasab, mengenal keluarga itu lebih mudah setelah seseorang menikah. Tapi kalau aku karena segmenku anak muda gitu, jadi saya bilangnya fikih faraid itu persiapan masuk ke pernikahan malahan. Karena dia ada setelah kitabul buyu jual beli. Kan kalau orang mau nikah kan dia harus punya modal dong. Iya benar. Makanya setelah Islamnya baik, rukun Islamnya baik, dia harus bisa cari uang. Jual beli. Entah jual beli barang atau emang dia jual skill. Kan gitu. Nah, setelah itu dia belajar tentang kisi-kisi atau serba-serbi keluarga lewat ilmu faraid. Nah, habis itu dia masuk ke pernikahan, dia siap. Insya Allah lebih siap. Masa sih ini baru denger sih? Ini kalau buat anak muda. Itu juga muda, Ustaz. Iya. Penekanannya begitu banget kayaknya, Cang. Iya, berarti buat next-nya lagi gitu kali ya. Karena nah itu ada pembahasannya juga ada apa? Kayak penolakan, semacam penolakan. Bisa emang dari perempuan sih. Misalnya kok istri cuma dapat 1/8. Padahal misalnya suami istri punya anak, kok istri cuma dapat 1/8, sedangkan suami 1/4. Nanti kalau nggak ada anak, suami dapat setengah, istri dapat 1/4. Kenapa selalu lebih sedikit? Kenapa? Gitu? Nah ini kan pertanyaan nih pasti nih, apalagi sama tadi yang gue bahas. Ya. Apa namanya, kameramen, siapa namanya? Songong lu, kayak apa, kayak artis. Nggak, tadi kan dibahas, kalau ini pembagiannya otomatis laki-laki lebih besar daripada perempuan. Dan ini yang salah satunya menjadi celah juga buat feminis ngambil bagian bahwa wah Islam nih patriarki gitu. Asik, kayak menurut dia ya gue. Kenapa Ustaz lebih banyak laki-laki? Jadi dulu di zaman jahiliyah itu perempuan tuh malah nggak dapat warisan. Hah? Iya, di zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad tuh perempuan nggak dapat warisan. Perempuan sama sekali nggak dapat warisan. Bahkan perempuan tuh diwariskan. Istri itu diwariskan ke anak. Gimana? Gimana? Jadi gini. Gimana sih ya? Bayangin nih, orang zaman dulu itu istri itu lebih dari satu biasanya. Misalnya dia nikah pertama, terus punya anak laki. Terus dia nikah lagi. Nah, bisa jadi istri yang terakhirnya tuh masih muda banget. Nah, sedangkan anak laki dari istri pertama udah gede. Seumuran sama bininya bisa yang jadi, keempat. Nah, bisa jadi bininya yang keempat lebih muda dari anak lakinya. Iya, ibuku lebih muda dariku gitu. Ya, pinter banget ya bikin sinetron ya. Nah, kalau si bapak ini mati, maka istri selain ibu kandung si anak tadi bisa diwariskan ke anaknya. Itu zaman jahiliyah gitu. Bisa diwariskan? Bisa gitu, lu ambil gitu. Bahasanya gitu. Jadi ibu-ibu tiri itu bisa jadi bini dia? Iya, itu zaman jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di Islam itu dihapus. Kemudian yang dihapus lagi dari zaman jahiliyah itu adalah kalau zaman jahiliyah yang dapat warisan itu cuman anak laki-laki. Anak laki-laki, oke. Anak perempuan enggak. Anak laki-laki pun ada kriterianya, sudah pernah perang. Iya, jadi dia sudah mengendarai kuda, sudah mengayunkan pedang, sudah melempar tombak. Oke. Intinya udah perang. Kalau belum pernah, nggak dapat warisan. Berarti belum jadi laki-laki ya? Nah, menariknya, sababun nuzul ayat waris itu disebabkan pertanyaan seorang perempuan.
Apa pertanyaan? Kalau nggak salah sahabiah namanya Ummu Kujah. Dia itu punya suami, berangkat perang. Ada sama Rasulullah, meninggal. Oke. Padahal dia punya anak kecil 2 atau 3, 2. Nah, kemudian datanglah saudara laki-lakinya si suaminya tadi, minta harta. Diambil semua. Diambil semua? Diambil semua. Kemudian Ummu Kujah ini datang ke Rasulullah mengadu. Wahai Rasulullah, suamiku meninggal dalam perang. Dia meninggalkan harta, tapi diambil oleh saudaranya, laki-laki. Berarti ipar dia ya, gitu. Iya. Diambil saudara-saudara laki-laki. Itu Rasulullah nggak langsung jawab. Ya udah, kembalilah dulu, tunggu sampai Allah memberiku jawaban. Oh, berarti belum dapat wahyu saat itu ya? Belum. Oke. Belum. Nah, setelah itu ketika turun ayat 11, enggak langsung ayat 11. Ayat 8 dulu. Di surat? Masih di surat An-Nisa. Masih di surat An-Nisa. Masih di surat An-Nisa, itu bunyinya Barakallahu fiik. Ayat 8 kok aku malah lupa ini. Apa Ustaz? Surat An-Nisa halaman sebelah kiri, gaya banget. Iya. Subhanallah. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍa. Bagi laki-laki ada bagian waris dari apa yang ditinggalkan bapak ibunya dan kerabatnya. Dan bagi perempuan juga baik bagiannya itu kecil atau besar sama aja. Pokoknya perempuan laki-laki semua dapat warisan. Nasibam mafruḍa, bagian yang sudah ditetapkan. Itu gara-gara pertanyaan seorang perempuan. Gara-gara pertanyaan seorang perempuan akhirnya ayat itu turun. Iya, jadi syariat waris itu justru muncul dari pertanyaan seorang perempuan. Ini feminis harus tahu. Kata siapa? Enggak, Islam tuh nggak ada sama perempuan. Justru ini muncul disebabkan perempuan. Nah, kalau kita mau renungin ayat itu ya, kalau sebuah syariat yang sangat agung aja muncul dari pertanyaan perempuan, ini kita bisa geser dikit nih. Penerapannya ke keluarga. Misalnya istri nih Bang, istri banyak nanya yang susah-susah buat kita gitu loh. Misalnya apa Tat? Pertanyaan yang susah. Ya? Ini anak gimana ya, kok nggak bener-bener gitu. Misalnya diajari baca nggak bisa, atau marah mulu. Ini anak mintanya enggak gitu. Itu istri kan sering ngeluh gitu ya ke suami. Kadang-kadang. Dan kita nggak tahu jawabannya. Iya. Dan kita nggak bisa ngasih solusi. Dan kalau ngasih solusi malah diomelin kan gitu. Iya. Nggak gitu. Nah, malah dibantah lagi. Itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang sulit dari istri-istri itu pintu ilmu buat suami. Pintu ilmu sebetulnya. Kayak Rasulullah kan tunggu dulu. Nggak langsung dijawab itu. Nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau kita nggak bisa nunggu dulu. Nunggu apaan? Nggak bisa. Kalau kita kan, gua tanyain Ustadz gua dulu. Kan gitu. Kalau kita nanya ke guru kita. Jadi sebetulnya menarik. Kalau saya belajar akhlak dari ilmu waris, masalah itu. Bahwa ilmu waris itu bukan sekedar hanya hitung-hitungan saja, tapi ada ilmu akhlaknya. Dan saya sepakat kalau masalah ini, Ci. Tapi kan sulit, Ustaz, untuk yang tadi kita bahas, delivery-nya itu yang susah. Orang nih kadang kayak tadi kita bahas di awal, kalau bagiannya kecil, dia kurang mau gitu. Gimana caranya membuat orang yang, misalnya perempuan nih, perempuan dan laki-laki, bagian perempuan itu sekian nih. Ini Al-Quran dong mengatur ini untuk meyakinkan dia bahwa kita benar membawa nas Al-Quran itu, gimana caranya? Jadi, kalau yang saya ambil nasihat dari guru-guru tuh gini, pelajari ilmu waris semaksimal mungkin. Itu pertama. Jadi kitanya sendiri menguasai ilmu waris semampu kita. Nah, setelah itu, kita benar-benar cinta nggak sih sama ilmu ini? Kalau betul-betul cinta, ajarkan ke orang. Ajarkan dulu. Habis itu, mendakwahkan. Mendakwahkan itu kan nggak memaksa. Kita sampaikan, kita bujuk, kita rayu, dan seterusnya. Adapun hasil, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap begitu. Nah, tapi kita tetap punya tugas. Misalnya kita menangani sebuah keluarga yang ada konflik pembagian warisan, sebagiannya ingin pakai hukum Islam, sebagiannya lain tidak mau. Maka yang kita arahkan yang mau. Bukan yang nggak mau. Kita arahkannya gini, misalnya mereka maunya bagi rata. Misalnya gini, belas mangka gitu ya kan? Iya, bokap meninggal nih, bapak meninggal. Anak laki 2, anak perempuan 2. Anak laki 2, anak perempuan 2. Anggap aja istrinya udah meninggal duluan. Mestinya kan anak laki-laki 2 bagian, 1 bagian, 1 bagian. 2 tambah 2, 4, tambah 1, 5, tambah 1, 6. Berarti setiap anak laki-laki 2/6, setiap anak perempuan 1/6. Aturan Islamnya begitu. Gitu ya, Ustaz? Ya, aturan Islamnya begitu. Nah, ternyata yang mau pakai ilmu waris cuma 1 orang doang.
si misalnya anak laki pertama. Laki-laki pertama. Adiknya kagak ada yang mau semua. Maka kita nasihatin dia. Kita kasih tahu, gini, kamu umumkan ke adik-adikmu bahwa pembagian warisnya begini, sesuai Islam. Kemudian kamu bikin akad hibah. Jadi harus dijelaskan dulu dengan hukum Islam. Oke, terima. Tapi kan kalian maunya bagi rata nih. Kalian mau dapat hasilnya sama rata. Ya sudah, yang penting mereka dapat sama rata. Tapi caranya kita lewatkan pakai cara yang Islami. Gimana itu nyiasatin nih? Nah, berarti kita bikin 2 majelis ceritanya di keluarga itu. Asik. Dibikin 2 majelis. Sekarang saya umumkan bahwa pembagian waris pakai hukum Islam. Jatahku 2/6, anak kedua laki 2/6, perempuan 1/6, 1/6. Oke. Catatannya kalian ingin hasil dibagi rata. Itu nggak boleh kalau kata Allah nggak boleh. Tapi hasil bagi ratanya bisa diatur. Caranya apa? Ini ditandatangani dulu. Hukum warisnya diterima dulu. Hukum waris yang sesuai Islam nih? Terima dulu. 2/6, 2/6, 1/6, 1/6. Terima dulu. Nah, sekarang kita bikin surat hibah. Yang laki-laki menyerahkan bagiannya kepada yang perempuan. Supaya hasilnya sama semua. Insya Allah ya. Bisa disepakati begitu? Bisa, tapi akadnya hibah. Akadnya hibah. Jadi, akad warisnya selesaiin dulu. Terima dulu semuanya. Jadi, hukum Islam sudah berjalan. Masalahnya, ini pasti masalah nih. Ada masalahnya, orang kalau sudah nerima jatahnya 2/6, gua udah malas nih, mau hibah nggak? Nah, itu berat. Nah, maka seorang pengadil, maksudnya seorang pengadil itu misalnya kita menengahi masalah di situ, kita harus sampaikan, Bang, Mas, kamu kan laki, kamu tuh dapat bagian lebih, itu bukan cuma dapat bagian lebih duitnya, tapi tanggung jawabnya buat mikul 2 saudara. Adik-adik ini. Menafkahinya, menjadi wali nikahnya. Kalau dia cerai atau suaminya meninggal, kamu lagi yang tampung. Gitu ya? Iya. Wow. Karena dia gantiin posisi bapaknya yang meninggal. Gitu pemirsa. Enggak, jadi tapi tadi bisa ternyata begitu ya? Tapi tetap nomor 1 dibagi dulu secara hukum Islam. Hukum Islam. Clear, tanda tangan semua. Berarti akad keduanya hibah. Tapi yang berat bener tadi. Giring ke hibahnya itu. Giring ke hibah sama aduh, kayaknya makanya, berat juga di ngeluarin lagi. Menggiring ke hibah itu kita mengelola yang sudah menerima hukum Islam. Oke. Jadi orang-orang yang sudah beriman dari keluarga itu kita kelola, kita bujuk, ini biar kamu nggak ribut sama saudara-saudaramu, kamu harus rela hibah. Iya, soalnya bahasa duit warisan itu kan duit panas sebenarnya kan. Ya. Orang bisa kok saudara-saudara bisa tancep-tancepan tuh. Nah, terus masalah yang terjadi di masyarakat kita adalah suka menunda. Nah, ini nih, cakep nih. Ini banyak nih kayak begini, Ustaz. Ada prinsip ilmu faraid itu syar'i nomor 1, segera sama akurat. Oke. Syar'i ya sesuai hukum Islam. Allah bilangnya gini, sami'na wa ata'na. Udah ikut aja dulu. Nggak mungkin syariat itu tidak membawa manfaat. Ini nanti pembahasannya panjang di Maqasidus Syariah. Ada namanya cabang ilmu Maqasidus Syariat. Jadi setiap syariat itu ada maksud tujuannya. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga jiwa, kemudian menjaga keturunan. 5 itu kejaga semua. Di ilmu waris 5 itu kejaga juga. Masya Allah. Nah, terus sampai mana tadi malah ngeblank? Sampai itu 5. Nah, kita lagi bahas masalah ini tadi. Tapi mana sih tadi? Bentar. Gue ngeblank juga gara-gara baca ini. Manfaatnya kan ya? Bukan. Oh iya, syariat ya. Oh iya, syariat. Terima dulu. Pokoknya terima dulu. Nah, masuk dulu, udah tag belum? Udah. Nah, terima dulu hukum syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang beriman tadi, yang sudah beriman tadi harus dijelasin hibah. Meskipun hibah itu harusnya sukarela loh. Nggak boleh dipaksa. Iya, soalnya kan tadi kan dia berempat. Kalau yang nomor 2 nggak mau nguarin. Nah, makanya harus dikasih tahu sebuah kaidah pensucian jiwa, judulnya wasulhu khair. Dan perdamaian itu baik. Jadi lebih baik kamu kehilangan sebagian hak waris daripada ribut sama saudara. Tapi itu yang sulit, Ustaz. Lah, fa inna ma'al usri yusra. Itu yang agak berat di lapangan. Temui di lapangan tuh gimana nih coba? Jadi gimana ya? Kalau yang saya rasain, belajar ilmu waris itu ternyata nggak semata-mata jadi pintar ngitung. Enggak. Kita tuh jadi dapat keberanian. Walaupun sedikit. Kita tuh jadi punya keberanian untuk mendamaikan, ngajak damai. Kalau ngajak ribut kan gampang nggak? Gampang.
Oh, lempar aja pakai ituan. Apa Coba, namanya? ngajarin itu gampang. Yang susah tuh ngajak damai. Ibaratnya tuh ada dua orang berkonflik, kita ikut campur. Iya, padahal dapat duit kagak ya. Nah, lalu siapa Karena kan dapat gitu. pahala aja Nah, gitu. Lalu siapa gitu. Itu ngajak damai itu susah. Padahal perintahnya jelas, wasulhu khair. Dan mendamaikan itu baik. Wa uhdiratil anfusus syuh. Jiwa itu tabiatnya tuh rakus. Jiwa itu rakus. Rakus tabiatnya rakus, maruk kayak Firaun ya. Rakus. Nah, makanya perdamaian itu hanya bisa terjadi oleh dua pihak yang sama-sama dermawan. Dua pihak yang sama-sama dermawan. Okay. Sama-sama lega. Kalau satu pelit, jadi orang pelit itu mesti ketemunya orang rakus. Perhatiin deh di mana-mana. Maksud sih? Orang pelit itu ketemunya orang rakus. Sama Ustaz? Sambung. Brigadir J kan saya. Brigadir J kan saya. Tapi kalau orang dermawan, nanti ketemunya juga orang dermawan gitu. Okay. Nah, belajar faraid itu bikin kita berani. Setidaknya punya sedikit keberanian untuk mendamaikan. Karena kita pegang basicnya udah tahu nih, ilmunya udah punya kan. Tinggal implementasinya gitu kan. Iya. Jadi pegangannya pembagian dari Allah tuh pasti benar. Pasti. Pembagian dari Allah pasti maslahat. Itu yang perlu dipahami sebenarnya sama kita gitu. Sama teman-teman juga. Bagi yang belajar, dia harus terus mempelajari, murojaah, mengulang-ulang, dan dia harus mencintai ilmu ini, berusaha mencintailah. Nah, sehingga ketika dihadapkan dengan masalah, dia kokoh. Dia kuat gitu. Karena nanti reaksi di lapangan beda tuh ya? Beda banget. Kadang ada yang mungkin yang dia pengen menangin, geser, saat kasih amplop dikit nih. Tapi belum pernah sih kayak gitu. Belum pernah ya? Aku beberapa kali menghadapin masalah waris keluarga, ada yang selesai clear dengan hukum syariat, alhamdulillah ada yang berhenti di step pertama. Kenapa? Tadi penolakan tadi karena berbeda kepala. Mereka nggak nolak, mereka cuma nerima edukasi pertama doang. Padahal itu pembimbingan harusnya. Jadi ngundang saat kita ada masalah waris nih, terus kita catat, nanti dijelasin hukumnya gini-gini. Oke. Nah, kan nanti ada tugas mereka melacak harta tadi kan syar'i. Habis itu kan harus akurat. Hartanya tuh harus akurat, harus mana aja. Itu tanah punya siapa. Terus orangnya juga harus akurat. Ketika seorang meninggal itu yang pasti dapat suami atau istri, ayah dan ibu dan anak kandung. Itu pasti dapat. Apalagi kalau ada anak laki, udah beres urusan. Nanti saudara-saudara berarti nggak ada yang dapat gitu. Harus akurat. Nah, yang segera, yang sering masalah itu yang segera. Ya, kadang suka dilambat-lambatin, ntar gitu. Padahal orang kalau sudah meninggal, sering nemuin nggak? Misalnya pas mau sholat nih, pas mau nyolatin jenazah, kan ada pengumuman tuh dari perwakilan keluarga atau imam. Kalau ada sangkutan, hutang piutang, tolong jangan disangkutin gitu. Silahkan menghubungi ahli waris. Kan gitu. Kenapa nggak diumumin sekalian bahwa almarhum atau almarhumah ini memiliki suami dan beberapa anak yang masih hidup? Maka dijelaskan aja sekalian. Suaminya dapat 1/4, anaknya segini-segini. Padahal kan pengumuman itu nggak sampai 1 menit. Iya sih, Tat. Nah, tapi itu mungkin karena nggak terbiasa, Tat. Soheh, jadi gimana ya? Segera ini sering kali ditinggalkan. Orang tuh alasannya nggak enak, kan dia baru mati. Oke, ngomongin iya bener. Udah ngomongin harta lagi. Itu betul-betul menunda pembagian warisan tuh ngeri. Akhirnya itu jadi banyak penyimpangan. Betul. Dari meninggalkan bersegera itu nanti banyak banget penyimpangannya. Padahal itu umumin aja segera. Maksudnya pas nggak enak-enaknya itu pas mau sholat. Jadi kan dia ngumumin ya, misalnya Bapak Fulan almarhum meninggalkan seorang istri. Iya, biasanya begitu. Ya kan? Langsung aja ustadznya aja langsung jelasin gitu loh, dibisikin. Ustadz jelasin aja sekalian warisannya, bapak ibunya 1/6, istrinya 1/8, sisanya buat anak. Selama ini sih belum pernah ada tuh. Karena emang bid'ah ini. Ini bid'ah dalam pengurusan jenazah. Maksudnya nggak segera diumumkan. Ya mungkin bisa pakai cara lain lah. Kalau keluarga itu lebih tertib, barangkali kan masih beberapa masyarakat kita masih ada yang 3 harian, 7 harian. Nah, itu bisa diumumkan di waktu-waktu itu. Waktu-waktu itu ya? Bisa sebetulnya. Kan ada pengajiannya. Ada doa untuk almarhum atau almarhumah. Sekalian aja misalnya ada ustadz atau ustadzah yang ngasih ceramah, dibisikin. Wah, ini oke kasih nih. tahu. Nah, ini mumpung masih 3 hari, tanah belum kering, ya kan ya? Iya, bener. Tanah belum kering, saudara masih pada ngumpul, belum pada pulang yang jauh-jauh. Segera diumumkan masalah
waris. Karena ini akan jadi fitnah kalau di lama-lama ini Ustaz ya. Sahih. Nah, beberapa penyimpangan yang terjadi ketika menunda, bersegera dalam mengumumkan ya, bukan membagi. Ini baru ngumumin nih. Ngumumin doang. Iya. Yang harus cepet tuh ngumuminnya. Baginya kan susah. Harta kan ada yang wujudnya tanah, mobil, macam-macam kan nggak bisa langsung lu ban belakang. Iya Gua benar. setir kan nggak bisa, kalau mobil kan nggak bisa Harus gitu. dihituin dulu. Menunda, mengumumkan dengan segera itu memunculkan fitnah, memunculkan penyimpangan. Yang pertama yang sangat dikhawatirkan adalah buruk sangka. Yes. Misalnya gini, suami meninggal, padahal dia hartanya banyak. Terus ada istri 1, anak 2, misalnya orang tua ada. Padahal istri-istri ini nggak terlalu disukai oleh saudara-saudaranya almarhum. Misalnya nih, kan keluarga banyak banget kayak gitu. Nggak segera langsung diumumkan, itu nanti menimbulkan kecurigaan bahwa harta akan diambil oleh istri. Iya. Semuanya. Rata gitu ya. Nah, tapi kalau diumumkan dari awal pas mau sholat jenazah gitu, istri 1/8, udah itu langsung. Tenang dong keluarga Orang tuanya sebenarnya. almarhum langsung, awas sih mantu gua ngambil. Awas lebih dari 1/8 lo ya. Gitu. Terus sisanya kan buat anak-anak. Dan istri kalau dia solihah, kalau istri itu baik gitu, dia langsung aware, langsung waspada. Oke, jatahku cuma 1/8, sisanya tuh punya anak yatim. Anaknya dia nih. Iya, jadi memakan harta anak yatim itu kebanyakan di pikiran kita tuh ini ada orang nyumbang ke panti asuhan. Padahal Anak dia sendiri. wow, ini ngeri nih. Jadi kita bayangin ini ada orang nyumbang ke panti asuhan, terus ustadznya atau pengelola panti asuhan itu memakan sumbangan. Padahal bisa jadi orang tua sendiri bisa makan harta anak yatim ya. Nah, jadi Di lebaran pun juga begitu bisa berarti ya. di lebaran. Duit lebaran anak-anak dikumpulin mainnya dimakan. Nah, kan masih hidup semua, gimana sih? Kalau bapaknya udah mati? Bisa juga. Ya. Bisa, harus hati-hati. Iya. Nah, jadi dia waspada. Kalau itu diumumkan dari awal, segera, ngumumin aja, nggak usah dibagi real gitu. Maka menutup pintu suudzon. Khobar dulu ya tadi ya, untuk menutup pintu suudzon tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, harta anak yatim terjaga. Yes. Kalau misalnya ibunya ternyata nggak mau ngurus anaknya si almarhum, itu juga nggak masalah. Siapa yang ngurusin ntar? Keluarga laki. Oke. Jadi dalam kasus meninggalnya seorang suami atau perceraian, maka anak itu dalam tanggung jawab keluarga laki, bukan tanggung jawab si istri. Istri. Bukan. Karena istri ketika udah begitu, seperti kasus cerai ya. Iya. Jadi anak itu milik laki-laki ya. Iya. Istrinya ketika menikah lagi nggak bawa anak. Nggak gitu. bawa anak. Tapi berat kalau perempuan kayaknya untuk ninggalin anak-anak. Ya. Kita juga berat kayaknya kalau ditinggalin anak-anak. Iya betul juga. Iya. Makanya kebanyakan perempuan nggak nikah lagi, dia pilih ngurus anak. Yang laki kalau cerai nih nggak mau bawa anak. Nggak bawa anak. Nah itu masalah. Karena orang Indonesia itu seneng cerai tapi nggak mau belajar fikih cerai. Wow. Ini cakep ini seneng cerai tapi. Tapi nggak mau belajar fikih cerai. Oke. Lanjut asik nih Ustaz. Jadi tadi ya segera itu penting banget selain syar'i. Kalau syar'i itu ya harusnya syar'i kan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Kalau yang belajar bahasa Arab tahu innallaha sesungguhnya Allah kana itu apa ya fi'il madhi. Ya Allah itu sejak dahulu Fi'il madhi ya? fi'il madhi. Oke. Tapi bisa juga dia huruf gitu dalam ilmu bahasa Arab tuh huruf. Kana aliman hakima. Dari Allah itu ya maha mengetahui, maha bijaksana. Karena banyak di antara kita tuh pinter tapi nggak bijak. Iya. Ada yang bijak kayaknya, padahal dia bego. Iya. Ada tuh sok-sok bijak gitu. Misalnya, udah saya maafkan, dia telah menghina istri saya. Misalnya gitu. Sebenarnya bego. Enggak, aku nggak bilang gitu. Sebenarnya saya aja ngomong ini Mak. Tahu siapa orangnya kan? Jadi ya yang berhak memaafkan itu ya pemiliknya kan gitu harusnya, bukan ya Allah alam lah. Tapi kalau Allah itu ya maha alim, ya maha bijak, dan faraid itu supaya kita lega secara akal kita nerima, secara hati kita juga lega. Nah kalau syar'i jelas. Nah yang sering kalau kita mau menjaga kerukunan keluarga itu disegeranya. Disegerakan itu ya. Pengumumannya itu segera. Besok saya sampaikan ke teman-teman San. Setelah video ini rilis saya akan sampaikan ke orang-orang. Nah cuman tetap attitude-nya harus dijaga. Saya makan paling banyak attitude saya. Ada mengumumkan waris ini juga lihat sikon. Ada yang wah ini kayaknya cocoknya
ya nggak masalah nggak diumumkan pas sholat jenazah, Mungkin diumumkannya nanti pas pas hari hari ketiga, ketiga atau biasanya hari kan gitu ketujuh, ya. misalnya. Oh, ternyata orang keluarganya dekat-dekat semua. Ya sudah, bisa di hari ke-7 atau hari keberapa. Silakanlah gitu. Wallahu alam, bisa bebas. Segera itu penting banget pengumumannya. Tapi sebenarnya ilmu faraid ini akhirnya luas, Nat. Menyingkap, meliputi orang banyak. Kalau itu aja tadi hitungannya baru istri satu kan. Nah kalau istri lebih dari satu, ada yang cerita dia udah nikah lagi sama bini yang pertama, ada yang diem-diem. Tiba-tiba nih datang, Mbak saya mau minta bagian saya. Lalu siapa? Nggak tahu kan gitu kan, ada juga ya. Ada. Ini repot nih berarti Itu nih. nanti anak-anaknya. Makanya ada pembahasan saudara seayah. Saudara seayah tuh gini, bapaknya sama tapi ibunya lain. Nah. Karena kasih bapak bininya banyak. Iya, Gitu. 9. Nggak boleh ya 9. 4 aja ya. gitu. Nah, atau saudara seibu itu ibunya sama bapaknya lain. Karena bapaknya udah meninggal. Maknya nikah lagi. Atau cerai, maknya nikah lagi. Punya anak lagi, ibunya sama tapi bapaknya Beda. itu ada pembahasan khusus. Nah, terus kayak ilmu faraid ini nggak berdiri sendiri, dia punya sangkutan sama ilmu-ilmu lain. Misalnya tuh. Misalnya, kan dia ilmu keluarga ya, jadi relate sama semua jenis pekerjaan, kayaknya gitu. Misalnya kedokteran, tidak mungkin seseorang itu bisa disebut mati kecuali sudah ada ketetapan dari dokter dia meninggal. Berarti ada sangkut pautnya sama medis. Terus ada sangkut pautnya sama pertanahan. Pertanahan. Oh iya kan tercatat ya nanti ya? Ya, pertanahan. Terus ada sangkut pautnya sama apa lagi ya? Ya, kriminal juga bisa. Karena banyak kan kasus orang tuh membunuh biar dapat warisan lebih banyak. Oh, masa sih? Iya, membunuh. Oh iya, membunuh saudaranya gitu ya? Atau bapak gua duitnya banyak. Aku matiin ya. Mati bapak gua nih gitu. Itu yang butuh banyak ya? Ya, sehat walafiat gitu. Jadi dia pengen butuh cepet, tapi bapaknya sehat banget gitu. Ya. Terus dibunuhlah bapaknya gitu. Nah itu boleh itu? Nggak boleh. Jadi penghalang mendapat warisan itu membunuh. Nah masalahnya kalau bunuhnya nggak sengaja. Ya. Karena dalam Islam itu ada beberapa jenis pembunuhan kan. Membunuh dengan sengaja. Nggak membunuh sengaja. Mirip sengaja. Mirip sengaja. Gimana tuh mirip sengaja? Berantem aja sama teman biasa. Bela diri gitu kali ya. Terus satunya mati. Gara-gara kepukul nggak sengaja. Iya, pukulnya sengaja. Tapi mukulnya sengaja. Tapi nggak pakai niat, nggak ada niat membunuh. Nah itu dia dihitungnya syibhu amdin, mirip sengaja. Ilmu baru nih. Itu nanti tiap mazhab lain nilainya. Kalau sengaja jelas nggak dapat warisan. Kalau nggak sengaja masih bisa dapat. Tiap mazhab beda. Tapi setahu saya kalau mazhab Syafi'i mau sengaja mau nggak dapat warisan. Siapa yang nggak dapat warisan? Yang membunuh. Kalau membunuh saudara? Siapa aja. Oh gitu? Yang masih ada kaitannya. Misalnya gini, anak sakit jantung. Misalnya. Dibawa ke rumah sakit. Ternyata dokter spesialis jantung si bapak. Dokter spesialis jantung bapaknya? Bapaknya sendiri? Iya, yang nangani bapaknya sendiri. Gagal operasi itu. Padahal udah sungguh-sungguh. Namanya bapak kan pengen nyelamatin anaknya. Iya, bener. Ternyata anaknya kan duitnya banyak. Maka bapaknya nggak dapat warisan. Karena pembunuhan tidak sengaja. Lah. Atau iya nggak sengaja. Iya. Tapi kan matinya di tangan dia. Iya. Gitu. Nanti di dalam mazhab beda-beda pendapatnya. Wallahu alam bishawab. Oke. Itu sangkut pautnya banyak. Jadi intinya sih kalau mau mengambil faedah yang banyak, yang khusus maksudnya bukan yang banyak, bahwa ilmu faraid itu semakin kita belajar itu memperbaiki diri kita sendiri. Semakin kita belajar pakai kita sendiri. Nanti juga tuh. Itu tercermin dalam sikap kita kepada keluarga. Jadi boleh saat ya orang yang misalnya tadinya dia, aku pengen belajar Islam lebih baik nih, masukin dari faraid dulu gitu. Lihat orangnya juga ya. Ideal nggak? Efektif nggak kira-kira? Dia fardu kifayah, jadi nggak wajib. Oke. Jadi hukumnya fardu kifayah, cuman buat LP ya fardu ain lah. Yang repotnya orang mau kipat nih fardu ain ini. Wah, ini kita harus belajar ini. Karena sebenarnya gini, fardu kifayah itu karena kalau sudah ada satu yang mahir dan dia cukup untuk mengatasi masalah di masyarakat dia, maka cukup satu orang itu. Nah, masalahnya problem masyarakat kita itu
Yang ahli itu sangat sedikit sekali. Untuk faraid ini, Ya. apalagi tadi dalilnya ilmu faraid ini ilmu yang pertama kali ditarik Dicabut. sama Allah, dicabut Tapi sama bukan Allah. berarti yang belajar faraid mati duluan. Yang Kagak. Iya. Bukan, ya Allah. Tadinya saya mau geser nggak jadi nih Ini mau kayaknya. belajar siapa duluan nih? Ntar mati Barli, duluan. Barli, gitu. Barli. Nggak gitu konsepnya. Oke Ustaz, ini yang terakhir Ustaz. Yang antum tahu dari sekian banyak yang udah pernah antum tangani ya, ini di lapangan lebih banyak sesuai atau lebih banyak salah kaprahnya tentang pembagian waris ini? Saya nangani belum banyak. Tapi ada satu buku ditulis oleh seorang ustadz besar, penyimpangannya lebih banyak. Oke. Dan beliau itu menyebutkan ada 10 penyimpangan. 10 penyimpangan pembagian waris. Satu misalnya waris bagi rata laki perempuan. Kemudian harta waris dikuasai oleh istri. Atau harta waris dikuasai oleh ibu. Orang tua. Jadi misalnya bapak meninggal, harta warisnya tidak dibagi sebelum ibu meninggal. Oh iya, repot dong. Itu bikin anak rusak akhlaknya. Iya bener. Jadi anak tuh jadi mikir gini. Kapan mak gue mati nih? Ya, Ya, normalnya gitu. Nggak langsung gitu. Gue butuh duit nih. Kan ada hartanya bapak. Tapi kan mak masih hidup. Iya. Jadi dia bingung. Berharap harta atau berharap ibu mati. Sama aja sih. Sama sebenarnya. ya. Nah itu ngerusak akhlak. Ngerusak Betul, akhlak betul, generasi selanjutnya. Terus penyimpangan yang lain tadi menunda-nunda sehingga memakan harta anak yatim. Beliau membatasi 10. Tapi bukan berarti penyimpangan pembagian waris di masyarakat Indonesia itu cuma 10. Enggak. Bisa Semuanya, lebih dari bisa itu lebih. ya? Bisa lebih, misalnya dikuasai yang tua saja, atau dikuasai yang laki saja, ada yang dikuasai perempuan saja. Oh, jadi memang edukasi tentang ilmu faraid ini sebenarnya mesti digalakkan, Ustaz. Ya, tapi slow aja. Iya, Gitu. tapi nggak galak, tenang aja, tenang aja. Oke, brother, ini baru episode pertama nih ya. Ini episode pertama, insya Allah akan ada episode lain membahas lebih detail lagi bagaimana misal ada keluarga, bapaknya mati, anaknya sekian, ini sekian. Nah, itu nanti akan kita bahas mungkin ke depan saat ya. Yang ini Kalau sekarang nggak kelar-kelar ini. Yang ini agak acak-acakan ya. Iya, nggak apa-apa ini. Ini untuk episode pertama aja bridging masuk ini. Ya cuman titik tekannya kalau buat anak muda, jadi kayak preventif dari perzinahan itu. Sama dia lebih prepare untuk nikah. Terus kalau untuk yang sudah berkeluarga, keluarga muda ya, yang bapak-bapak muda itu, ya untuk sedini mungkin untuk lebih peduli sama istri dan keluarganya. Karena dia memperbaiki diri kan, memperbaiki diri, thalabul ilmi, akhlaknya jadi baik. Oke. Karena kita tuh asli sama keluarga. Kalau sama orang lain ada palsunya. Kalau Bener. sama keluarga tuh asli gitu. Tisu, bang tolong ambilin tisu dong. Padahal tisu kan enteng ya. Tapi rasanya berat buat di hati. Ilah ambil diri Nah, sih. kayak gitu. Belajar di situ. Terus di dalam faraid itu ada parenting juga. Karena para salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu mengajarkan faraid kepada anak-anaknya. Selain mengajarkan Al-Quran. Nah, Oh, gitu? kita kan bapak-bapak nih, kita kan ngajari Quran ke anak. Istri gua sih aslinya. Gitu istriku yang ngajarin bukan aku. Kita tuh sedikit banget ngajarin anak gitu. Betul. Harusnya kan kita terjun langsung gitu, ngajarin Quran itu terjun langsung. Bahkan Al-Fatihah aja kadang-kadang diambil sama guru TPA-nya. Oh, jangan sayang itu. banget Sayang itu. banget itu. Nah, selain mengajarkan Al-Quran, hendaknya kita mengajarkan waris. Nah, ini Karena salaf itu mengajarkan anak, warisan tuh bapaknya sendiri yang ngajarin. Usia berapa? Usia dia paham pembagian. Kalau sekarang tuh anak kelas 4 atau 5 SD. udah bisa itu ya? Karena pecahan itu, 1/2, 1/3 itu pelajaran kelas 4 atau 5 SD. Dan kalau yang ngajarin bapaknya, berarti bapaknya ngajarin problem solving. Wah, emaknya aja kayaknya nih. Hitung-hitungan saya masalah pembagian tuh saya bisa. Kalkulator, bos. Kan ada kalkulator. Yang penting itu problem solvingnya. Jadi kita ngajarin matematika padahal yang paling penting apa? Faraid. Faraid. Sebenarnya umat Islam tuh nggak boleh alergi sama matematika, apalagi santri ya, apalagi santri. Soalnya Saya bersahabat sekali, Sat. soalnya rukun Islam aja kan pakai angka. Iya. Ya, 5. 5, 6. Syahadat ada 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua. Allahnya ada wahid kan. Iya, benar. Terus nanti sholat ada matematikanya. Sehari berapa rakaat? Iya benar, hitungan ya. Nggak boleh. Bang Adam nggak boleh. Alergi banget sama matematika. Nggak boleh. Tapi kalau hitungan cuan, nggak ada alerginya. Berarti dia maunya zakatnya. Nah, Berarti kan zakat itu ada kan. hitungannya. Haji juga ada hitungannya, sa'i, tawaf. Itu kan Iya, ada benar, hitungannya 7 kali, Nggak iya. boleh 8 kan. 7 aja. Terus ya dan seterusnya lah. Jadi ada parenting. Bapak tuh nemenin belajar anak. Khususnya di bagian faraidnya. Quran dan faraid dan lain sebagainya. Terus kalau untuk keluarga tua, untuk orang tua,
Belajar faraid itu biar dia nggak salah langkah di ujung hayatnya. Oke. Dia udah kumpulin harta banyak nih, hidup kerja duitnya banyak, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa yang paling dia inginkan tuh kedamaian. Kedamaian melihat anak-anaknya rukun. Iya Itu betul. nomor satu. Atau masalah dia dengan saudara-saudara dia beres. Nah, kadang-kadang orang yang udah banyak harta bingung. Aku wasiatkan, aku hibahkan, atau aku biarin aja biar jadi warisan. Kadang-kadang orang-orang tua itu salah kaprah. Kamu warisannya itu, kamu warisannya itu, kamu warisannya. Nggak boleh kayak Nggak gitu. boleh. Itu wasiat jatuhnya. Kalau wasiat nggak boleh kepada ahli waris, nggak boleh kepada istri dan anak. Itu. Nggak boleh. Wah. Nggak boleh. Wasiat itu, nah tadi kayak misalnya temanku yang anak pertamanya anak hasil zina, Heeh. kan dia nggak dapat warisan dari bapak biologisnya, itu bisa dapat harta lewat jalur wasiat. Lewat jalur wasiat. Bisa. Tapi dari bapak biologisnya. Bisa, Oh bisa ya? bisa, gitu. Jadi dia tetapkan ini anakku, ini kan bukan anakku, tapi ini anakku. Ini anakku tapi gimana? Ini banyak nih pasti temen gue yang nonton nih. DP dulu. Nah itu bisa lewat jalur wasiat, gitu. Nah kalau hibah, orang tua kalau hibah tuh kadang mikir-mikir, dia paling sayang sama anak nomor 1 atau anak nomor 2 atau nomor 3. Kalau dia kasih sekarang yang lain ribut. Pasti itu. Nah kalau hibah, padahal hibah ketentuannya bebas, nggak masalah. Jadi hibah itu pemberian cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain dalam keadaan sehat nih. Kasih. Tapi kan dia akhirnya menjaga hati yang lain, Set. Nah makanya kalau ngasih harus adil, kalau hibah Kalau hibah. harus adil. Nah berarti kayak gini kasusnya. Misal nih ya, kakek saya belum mati nih. Padahal kakek saya udah mati. Kakek saya belum mati. Nah itu udah diojok-ojokin gitu sama anak-anaknya. Mbak, udah buru-buru Mbak, bagi Mbak. Sebenarnya itu boleh apa enggak? Soalnya ngelihat daripada doi mokat duluan nih, engkong saya mati terus belum ada hitung-hitungannya akhirnya jadi chaos. Itu lebih baik gimana, Snat? Dilihat keluarganya. Jadi misalnya anaknya soleh semua. Ya kagak ada kayaknya dah. Misalnya kalau soleh semua, Misalnya dikit. kalau soleh semua mending hibah. Jadi boleh hibah. Jadi dikasih uang tuh pasti dipakai sama anak-anaknya buat ketaatan. Iya, enak Nah, begitu mah. betul. Enak. Tapi kalau nggak soleh semua nih, Ada datu. masih OTW soleh lah gitu. Dikhawatirkan nanti dia justru khianat dengan harta. Maka dia bisa tahan untuk sebagai waris saja. Lah kalau misalnya dia tadi yang saya bertanya, misalnya dia belum mati kan? Iya, ya sudah disimpan jadi harta dia terus. Nanti ketika meninggal udah jadi harta mereka. Oh. Jadi gini Berarti sebetulnya. nggak perlu dia ngomong dulu tuh? Enggak, kalau ngomong dulu justru menyimpang. Oh. Jadi gini, ini orang kalau udah mati, nih aku mati, terus maka seluruh hartaku tuh sudah terbagi. Oke. Keplot-plot sendiri Sudah ya? keplot sendiri. Allah tuh sudah bagi untuk Ahli waris. ahli warisku. Nah, tugasnya ustadz, tugasnya seseorang di dalam keluargaku tuh mengumumkan. Allah membagi untuk istri 1/8. Tugasnya kita tuh mengumumkan pembagiannya Allah. Bukan kita yang bagi. Kita tuh mengumumkan pembagiannya Allah untuk ahli warisnya. Wow. Gurih sekali. Jadi manfaatnya insya Allah buat yang muda, buat yang bapak-bapak muda, ataupun yang orang tua. Manfaat semua. Masya Allah, Ustaz. Sebatas apa barang yang diwariskan, kayak baju, sepatu gitu? Yang berharga. Sebatas apa saat itu, Ustaz? Untuk masalah barang, misalnya engkong kita atau bapak kita iPad Pro kan, terus Mac Air, M1 gitu, cincin itu, atau semua barang dia? Ya, semua yang berharga, semua yang bernilai. Semua nilai. Semua yang bernilai. Biar kata cincin akik nih murah nih tetap juga kehitung gitu. Tetapi secara ma'ruf ya, yang maksudnya kategorinya duitnya lumayan gitu. Kalau duitnya lumayan, misalnya kalau sepatu tinggal timbang 50.000 ya nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung ya. Bisa gitu. Tapi kalau misalnya Air Jordan, Tapi harus jujur itu. jujur. Harga sepatu ini sekian gitu. Harus ngomong kita. Lah kalau dijual masih laku berapa? Lah kan kita namanya sama orang lain, teman keluarga kita belum tentu ngerti nih Iya. harga sepatu. Bilang ini mah sepatu murah, ini gocap. Padahal kan itu tadi antum bilang itu Air Jordan, Air Max gitu, 2 jutaan, 4 jutaan gitu. Nah, aku pernah ikut serta. Jadi ustadku yang ngurusin ya. Aku cuman notulen di acara penanganan waris itu pas acara pelacakan harta. Ada acara pelacakan. Wih, kita nguping. Tapi habis itu kita pamit duluan. Nggak enak ya, Ustaz? Nggak enak. Apa nggak dapat bagian? Privasi. Privasi gitu. Itu disebutkan ada tas, ada gaun, ada jas. Itu yang memang masih laku tinggi gitu. Dan itu diuangkan akhirnya.
Tas-tasnya tuh diuang. Tas-tas yang masih laku 1 juta, 1,5 juta. Jas yang masih laku 3 juta gitu. Tas apa itu? Ya, tas. Murah sekali. Murah sekali 1 juta tas. Ada yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari itu. Jadi satu, harta jelas, uang, kemudian aset, kemudian hak. Hak itu misalnya gini, hak itu wewenang. Wewenang pengurusan, misalnya dia punya peliharaan kucing. Kucing lah misalnya, kucingnya serval gitu. Ya, nah itu hak ngurus kucing ini dialihkan ke siapa? Itu bisa ada pembagiannya dalam sampai ke situ. Sampai ke situ. Betul murah Tata. Apalah, yang mahal apa ikan? Diskus sekarang. Diskus ya. Nah itu kan termasuk harta berarti. Termasuk hak kisos. Misalnya ada seorang meninggal, masih proses hukum nih, pelakunya belum sampai tersangka. Nah berarti belum divonis. Gitu. Belum. Atau misalnya ya dia punya, ada seorang meninggal, bapaknya ini ingin menuntut pelaku, tapi ternyata bapaknya meninggal juga karena sakit, maka hak menuntut itu terwariskan jatuh ke anaknya, misal bisa begitu ya? Bisa. Tapi kalau yang si pelakunya mati, bisa nggak jatuh ke keluarganya yang lain? Enggak. Oh enggak ya? Selesai. Karena pelakunya tetap dia ya? Dia udah meninggal. Oke, kirain bisa gitu diwakilin. Hak pengelolaan harta, hak pengelolaan hewan ternak, dan seterusnya lah. Tapi umumnya yang dibahas cuman harta saja. Yang hak jarang. Yang hak jarang ya? Yang hak jarang. Nah iya betul. Yang jahiliyah tadi loh. Yang itu ya makanya tadi kan diperjelas kan bahwa zaman dulu sebelum Islam datang, zaman jahiliyah perempuan itu kayak nggak ada harganya saat ya? Ya ada harganya, nggak ada harganya. Ya abain. Maksudnya kalau sama di dalam Islam kan begitu dimuliakan perempuan ini dong. Dimuliakan banget. Makanya lu mikir. Dapat warisan. Walaupun cuma satu, tapi nggak diotak-atik oleh saudara lakinya. Saudara lakinya dapat 2 bagian, tapi tanggung jawab nafkahi saudari perempuannya. Masya Allah. Gitu. Dia dikasih banyak tuh buat tanggung jawab. Dan sebetulnya naluri laki-laki itu bukan rakus terhadap harta. Kita tuh nalurinya cari uang kan? Enggak. Kalau kata saya laki itu lebih ke istri, Seth. Lebih ke perempuan fitrahnya. Tapi kan butuh duit buat iya bener. Nah makanya. Nyari duit buat nikah lagi, cewek hangat ini ngode. Aduh teman-teman, ternyata luas ilmu faraid lu. Gue kira cuma masalah hitung-hitungan doang kan, masalah angka gitu. Ternyata enggak, ternyata panjang. Dari tadi masalah pertama apa yang paling penting banget ya yang gue notes itu masalah anak muda. Jadi jangan DP dulu nih. Bahaya soalnya nasab itu akan terputus tadi ya. Bisa rusak. Bisa rusak gitu. Jadi kasihan anaknya, kasihan terutama kasihanin diri kita sendiri gitu. Yang kedua tuh jangan harus disegerakan masalah pembagian warisan ini. Pengumumannya harus disegerakan karena akan berakibat fatal. Kalau nggak disegerakan, satu fitnah yang paling bahaya nih, fitnah sama timbulnya dzon ya Tat ya. Wah si fulan nih ngambil kayak kebanyakan dia nih ntar nih, apalagi terutama istri gitu kan, kasihan juga. Atau suami juga. Suami pun begitu ya. Langsung kena zon ya. Iya. Wah bisa banget tuh hartanya jatuh ke lakinya semua tuh. Tadi buat kawin lagi sama perempuan yang muda tuh. Itu begitu tuh. Bisa banget ya, subhanallah. Iya. Makanya itu harus dipertegas dari di awal, keluarga yang meninggal nih paham nih pembagiannya sekian. Oh tenang gua, berarti dia nggak bakal lebih gitu. Bener sepakat nih saya baru tahu nih. Kayak lu ngaji lu Pet. Ya teman-teman, ini obrolan kita yang sangat absurd. Tapi Masya Allah ini obrolan kita yang jelas, yang Masya Allah keilmuannya jarang gitu bisa kita dapetin. Maksudnya karena tadi jarang orang yang mau terjun ke sana Ustaz ya? Ini banyak. Baru pengen bisa. Apalagi Ustaznya muda. Iya, Ustaznya muda lagi. Anaknya berapa Ustaz? Saya belum nanya. 2. Masih 2, benihnya masih banyak. Ya kan? Ini kita harus aware gitu sama kasus-kasus kayak begini. Jadi ketika kita bisa menjadi orang yang menengahi perselisihan masalah harta di tengah-tengah keluarga kita, itu lebih bagus ya. Insya Allah. Ya karena kita tahu seluk-beluk karakter orang di situ ya. Jadi enak nembaknya gitu. Lu maunya segitu, lu agak dia mah rakus ya. Jadi tak benar Ustaz bilang tadi. Kalau pribadi kita sebenarnya sikapnya rakus ya Tad.
Iya, manusia kan gimana ya? Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian itu mencintai harta, sangat mencintai harta. Masya Sangat Allah. begitu mencintai harta. Kayaknya saya pernah dengar itu surat apa ya? Apa ya, surat apa ya? Habul Jam. Oh, ini Al-Fajr. Bener ya? Al-Fajr ya? Siap. Bener kan ya? Insya Allah. Ini Ustaz saya nih dulu. Lama nggak ketemu. Ya, teman-teman. Jadi besok gini deh. Kalau lo ada pertanyaan-pertanyaan, nggak apa-apa deh, komen di bawah deh. Jadi besok kita bisa langsung tanya Ustadz Abe. Tanya Ustadz Abe. Bahaya banget ya. Nanti Nanti aku tanya ustadku lagi. Gitu. Insya Allah beliau memang Dia nih. nanya Orangnya terus. tawadu gitu. Tawadu kayak saya, Ted. Jadi gitu teman-teman ya. Besok kalau ada pertanyaan silakan komen. Jadi enak bisa kita list juga pertanyaan-pertanyaan ini bisa, karena jarang deh lu beneran serius. Lu nemuin pertanyaan pembahasan tentang ilmu waris ini nggak banyak, belum banyak mungkin, atau saya nggak tahu. Karena belum join komunitas. Ini. Sekalinya kita masuk into ke belajar ilmu waris, kita akan ketemu sama orang-orang yang concern juga. Wah, cakep. Tapi sebanyak-banyaknya komunitas tetap sedikit dibanding yang nggak belajar. Waduh. Makanya Banyak kan yang nggak belajar gitu ngomongnya, Jan. ayo mulai belajar, ntar Yuk. nanti jadi kenal banyak orang yang banyak banget kok yang belajar ternyata. Oke teman-teman, siap ya teman-teman Lucky Pet Channel ya buat belajar di Lucky Pet Channel, atau mungkin kita bisa offline, bisa ya, Cang ya, Sat ya? Bisa. Hah? Bisa lah insya Allah ya. Yang penting jangan sampai kelewat nih bahasannya. Kalau episode 1, episode 2 ngikut episode 3 lengkap, ini repot juga harus nonton dulu kan. Makanya stay tune di Lucky Pet Channel, kita akan bahas masalah ilmu faraid ini. Semoga ini menjadi kemudahan-kemudahan kita buat memberikan kebaikan buat orang lain juga, terutama buat diri kita pribadi, biar kita mati nggak kosong-kosong banget. Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih, jazakallahu khair. Ustaz ya, diganggu waktunya. Siap. Lagi santai-santai sama anak sama istri. Iya, Belum ditutup kan nih? Belum ditutup kan ya? Oh, belum ya? Oke, sing. Oke, barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan hamdalah, doa kafatul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lu share. Lucky Pet Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.